tonton videonya, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya dulu ya. Halo adik-adik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kakak di sini di channel Ayo Belajar Supaya Pintar. Nah adik-adik, kali ini kakak akan membahas mengenai soal dan jawaban untuk SD kelas 4, 5, dan 6 dan sederajatnya. Ini belajar dari rumah melalui TVRI di hari Senin 20 Juli 2020 sampai dengan hari Jumat 24 Juli 2020. Nah, di video kali ini kakak akan membahas satu kali full ya untuk hari Senin sampai dengan Jumat pertanyaannya, karena ya di hari Sabtu dan Minggu kan tidak ada pertanyaan. Pertanyaannya hanya di hari Senin sampai Jumat. Nah, kakak bahas dalam satu video ini apa saja sih pertanyaannya dan kita akan jawab bersama-sama. Langsung saja ya, di hari Senin. Nah ini adalah panduan untuk orang tua, tidak perlu kakak bacakan, langsung saja kita di hari Senin. Nah ini ada hari Senin, ini untuk kelas 4 sampai 6, Senin tanggal 20 bulan 7. Nah nanti kalian belajarnya tentang pecahan dan desimal. Nah langsung saja untuk soal yang pertama. Berapakah bentuk desimal dari 27 dibagi 25 dan 3 dibagi 8? Nah, 27 dibagi 25 itu desimalnya adalah 1,08 dan 3/8 itu adalah 0,375. Nah, lanjut di soal yang kedua. Anang mempunyai 5 buah coklat. Ketika ia pergi ke sekolah, ternyata 7/10 bagian dari sebuah coklat dimakan adiknya. Berapa coklat yang dimiliki Anang sekarang? Tuliskan dalam bentuk desimal. Nah, caranya adalah Anang kan mempunyai 5 buah coklat. Ketika ia pergi sekolah, ternyata 7/10 bagian itu dimakan oleh adiknya. Jadi, 5 dikali 7/10. Nah, caranya seperti ini tuh gimana ya? Jadi, 5 dikalikan 7 yaitu 35. 35 dibagi 10 yaitu 3,5. Ini adalah jawaban nomor 2. Lanjut di nomor 3. 3 truk mengangkut beras. Truk pertama mengangkut 5 1/4 ton, truk kedua mengangkut 4 3/5 ton, dan truk ketiga mengangkut 4 3/8 ton. Berapa kuintal beras yang dapat diangkut oleh ketiga truk itu? Tulis dalam bentuk desimal. Nah, yang pertama kita tambahkan semuanya. Nah, ini kakak langsung tulis 21/4. Nah, ini adalah pecahan campuran, kita jadikan pecahan biasa. Kenapa kok bisa 21/4? Jadi 4 dikali 5, 20 ditambah 1 sama dengan 21/4. Terus 5 dikali 4 ditambah 3 sama dengan 23/5. Terus 8 dikali 4 ditambah 3 sama dengan 35/8. Nah ini penyebutnya kan belum sama, 4, 5, 8. Nah kita jadikan 40 semua. Jadi ini 4 itu dikalikan 10, jadi yang atas juga dikalikan 10, 210/40. Terus 5 ini dikalikan 8, berarti 23 dikalikan 8 sama dengan 184/40. Lanjut lagi, ini 8 dikalikan 5, jadi 35 dikalikan 5 sama dengan 175/40. Nah ini penyebutnya sudah sama semua kan? Jadi kita tambahkan 210 tambah 184 ditambah 175 itu berapa? Dibagi 40 sama dengan 14,225 ton. Nah ini adalah satuannya masih ton, kita ubah menjadi kuintal. Kalau kita ubah menjadi kuintal itu dikalikan 10. Jadi 14,225 itu dikalikan 10 sama dengan 142,25. Nah ini adalah soal-soal di hari Senin ya adik-adik. Sekarang kita masuk di hari Selasa tanggal 21 bulan 7. Nah, kalian nanti akan belajar tentang IPA, organ gerak pada hewan dan manusia. Nah, untuk soal yang pertama, ini ada 2 soal di hari Selasa. Yang pertama adalah sebutkan masing-masing 5 contoh selain yang ada dalam video hewan vertebrata dan invertebrata dengan cara gerak yang berbeda-beda. Nah, ini kakak menyebutkan hewan vertebratanya yang bertulang belakang ya, vertebrata itu. Kalau invertebrata itu tidak bertulang belakang. Nah ini contohnya adalah ikan, dan cara geraknya itu berenang dengan sirip, katak dengan cara melompat, buaya dengan merayap, ayam dengan berjalan, dan sapi juga dengan berjalan. Nah
Untuk invertebrata ini ada belalang dengan terbang, ubur-ubur melayang dengan tentakel, laba-laba berjalan cepat, cumi-cumi melayang dengan tentakel, dan cacing itu melata. Nah, ini adalah jawaban untuk nomor 1 ya. Untuk nomor 2, buatlah model sederhana alat gerak manusia berupa wayang. Tuliskan juga langkah-langkah pembuatannya. Nah, kalian bisa model sederhana alat gerak manusia berupa wayang ya. Bisa dari kardus. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama adalah membuat pola gambar, yang kedua memotong polanya, dan yang ketiga mewarnai, dan yang keempat adalah menggabungkan potongan pola tersebut. Nah, di hari Selasa sudah kita bahas semuanya, ada 2 soal, kita masuk di hari Rabu. Nah, di hari Rabu nanti tentang makna Pancasila ya. Nah, ini adalah pertanyaan pertama setelah video kedua. Tuliskan kelima sila dari Pancasila. Untuk setiap sila, tuliskan perilaku sehari-hari yang mencerminkan perwujudan sila tersebut. Nah, ini karena tempatnya tidak cukup, kakak menuliskannya sila ke-1 gitu aja ya. Yang pertama itu adalah sila ke-1. Kalian bisa menyebutkan sendiri ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menghormati agama lain. Sila kedua, menghormati orang lain. Sila ketiga, bergotong royong. Sila keempat, bermusyawarah. Dan sila kelima adalah hidup tidak boros. Ini adalah contohnya ya dari kelima sila. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaan setelah video ketiga. Apakah perilaku yang ditunjukkan oleh Mila dalam film pendek tersebut sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Jika iya, sebutkanlah sila keberapa dan tuliskan alasannya. Nah, ini jawabannya adalah iya. Nah, itu sikapnya sesuai dengan sila kelima ya, karena suka memberi pertolongan kepada orang lain. Lanjut di pertanyaan ketiga, pertanyaan yang disajikan setelah video keempat. Sebagai warga Indonesia, jelaskan apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga warisan budaya kita agar tak lekang ditelan zaman. Nah, caranya adalah kita mempelajarinya, kita menjaganya, dan melestarikannya budaya tersebut kepada generasi penerus. Ini adalah pertanyaan di hari Rabu tanggal 22 bulan 7. Ada 3 pertanyaan ini. Lanjut kita ke hari Kamis ya. Nah, untuk hari Kamis nanti ada permainan tradisional. Kalian belajar tentang permainan tradisional. Dan pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana pendapatmu tentang permainan anak zaman dahulu dan permainan anak zaman milenial dengan teknologi yang jauh lebih canggih? Nah, menurut kakak adalah permainan anak zaman dahulu lebih banyak melibatkan aktivitas fisik yang baik untuk kesehatan. Sedangkan pada zaman milenial, anak-anak cenderung bermain game HP yang lebih sering menyendiri. Nah, ini adalah menurut kakak ya. Kalau kalian punya jawaban lain, boleh-boleh saja, nggak harus seperti kakak ini. Terus pertanyaan yang kedua, permainan tradisional apa saja yang pernah kamu mainkan bersama teman-temanmu? Jelaskan seperti apa permainan tradisional tersebut. Nah, kakak mencontohkannya permainannya yaitu lompat tali. Kalian bisa menuliskan permainan yang lainnya, yaitu seperti gobak sodor atau bermain kelereng, terus bermain lompat kaki dan yang lainnya ya. Nah, permainan lompat tali ini permainan yang dimainkan 3 anak atau lebih. 2 anak memegang tali dan anak yang lainnya melompati tali secara bergantian. Nah, kurang lebih seperti inilah ya penjelasannya tentang permainan lompat tali. Kalau kalian menyebutkan permainan yang lainnya bisa dijelaskan sendiri nantinya. Di hari Kamis ada 2 soal ini. Lanjut kita ke hari Jumat. Ini adalah hari terakhir kalian mendapatkan soalnya di minggu ini ya, yaitu kalian akan belajar tentang pecahan, desimal, dan persen. Yang pertama, soal pertama ini adalah jumlah siswa kelas 4 SD Jaya adalah 50 orang. Dari jumlah siswa itu 42 orang mengikuti olahraga. Berapa persen banyak siswa yang mengikuti olahraga? Nah, kita mencarinya yaitu 42 per 50, yaitu 42 dari orang yang mengikuti olahraga dan 50 kelas 4 dikalikan 100%. Jadi 42 dikali 100 dibagi 50, hasilnya adalah 84%.
Untuk yang nomor 2, Ayah memiliki kebun yang 35% dari luasnya ditanami mangga, 40% ditanami sayuran, dan sisanya ditanami singkong. Berapa bagian kebun yang ditanami singkong? Tuliskan dalam bentuk pecahan sederhana. Nah, Ayah memiliki kebun, kita ibaratkan 100%. 100% dikurangi 35% ditambah 40%. 35% mangga dan 40% itu sayuran. Jadi 100 dikurangi 70 ya, 75 ya, maaf. Ini 35 tambah 40 75, jadi 100 dikurangi 75% sama dengan 25%. Nah, untuk menjadikan bentuk pecahan 25% itu kan artinya 25 dibagi 100 atau 25 per 100. Nah, kita ini sederhanakan, jadi 25 dibagi 25 1, 100 bagi 25 sama dengan 4. Ini adalah sudah paling sederhana, jadi jawabannya adalah 1 per 4. Lanjut di nomor yang ketiga, sebotol minuman kemasan berisi 600 ml air kelapa, memiliki kadar gula 15%. Berapa mililiter kandungan air kelapa murni yang terdapat dalam minuman kemasan tersebut? Nah, kita cari 15%-nya dari 600 itu berapa sih kita carinya? Jadi 15 per 100 dikali 600, hasilnya adalah 90 ml. Jadi 15% dari 600 itu adalah 90 ml. Terus untuk mencari kandungan air kelapa murni itu adalah 600 dikurangi 90 yang gulanya itu. Jadi 600 dikurangi 90 sama dengan 510 ml. Ini adalah jawabannya. Nah, di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sudah kakak bahas semua soalnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan juga bisa digunakan untuk orang tua dalam mendampingi anaknya belajar dari rumah. Dan untuk kalian yang belajar dari rumah, tetap semangat walaupun kita tidak bisa bertatap muka di kelas ya, tapi kalian harus tetap semangat. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam memberikan kunci jawaban ataupun ada salah-salah kata dalam kakak menyampaikan video kali ini. Akhiri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton videonya, klik subscribe dan klik tombol loncengnya dulu ya.